warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini aku lagi di jalan dan aku tadi dapat informasi dari followersku via DM mengenai Risma. Jadi kemarin itu aku menghubungi Risma untuk meminta koordinasi dan konfirmasinya mengenai anak beliau nomor 1 dan nomor 2 gitu. Tetapi entah kenapa saya nggak tahu ada salah apa, padahal kita baik-baik aja. WhatsApp aku nggak dibales dan aku diblok nomornya. Gitu. Terus aku juga sebelumnya sempat menawarkan pekerjaan sama beliau. Aku bilang kalau mau kerja sama kita, ayo monggo gitu, silakan kerja sama kita. Terus berubah jadi orang yang lebih baik gitu. Kalau emang dia mau bikin usaha sama suaminya, ya lebih baik usaha gitu. Kita bantu modalin. Tapi ya sekali lagi dia tidak ada itikat baik. Dan aku dapat info katanya terakhir itu dia sempat ada di daerah Cikokol, Tangerang. Nggak lama dari situ dia ada di daerah Jawa Tengah gitu. Ada di Jawa Tengah. Ini foto dan videonya guys. Nah, jadi Risma ada di Jawa Tengah untuk berangkat ke daerah Kalimantan untuk kerja. Itu aku masih sempat ngechat sama beliau gitu kan, itu yang infoin aku di Jawa Tengah itu adalah salah satu orang yang kerja di sana juga. Aku nggak tahu itu kerja apa, legal atau ilegal. Aku sekali lagi tidak mengetahui detail pekerjaannya dia, tapi yang jelas aku tahu dia di Jawa Tengah dan mau berangkat ke Kalimantan. Nah, itu aku sampai masih ngechat juga mengenai itikat baik dia. Mbak, kita selesai baik-baik aja yuk, kita ngobrol, Mbak mau seperti apa, saya bantu, kita bantu sampai selesai dan tuntas. Tapi tidak direspon sekali lagi, dan kita telepon pun nomornya sudah tidak bisa dihubungi guys gitu, sampai sekarang, sampai detik ini. Terus aku sempat menghubungi salah satu keluarganya juga, bilangnya tidak mengetahui. Dan untuk perihal kasus yang Bu Haji, katanya Bu Haji ini mau merawat anak dari Risma itu yang nomor 3, sesuai dengan omongan dari suaminya ya, si Solah. Tapi ternyata itu semua adalah bohong. Jadi aku dapat konfirmasi dari anaknya Bu Haji langsung bahwa itu semua tidak benar ya, itu semua tidak benar. Bu Haji tidak ada niat untuk mengambil dan mengurus anaknya Risma atau membiayai, itu nggak benar gitu. Jadi kata anaknya, dia itu cuman kerja dan sempat numpang tidur di mes. Jadi mesnya itu di steam itu. Terus Risma juga sempat tidur di situ sama anaknya itu. Jadi cuman dijenguk berapa kali, terus nggak lama anaknya itu udah nggak ada karena dibawa ke rumah saudaranya, bibinya itu. Gitu guys. Jadi ini hanya mengklarifikasi sekali lagi sih. Semoga Mbak Risma ini nonton tayangan ini. Yang pertama, kita sudah ada kesepakatan izin tayang ya. Izin tayang di YouTube udah ditandatangani oleh Mbak Risma, suaminya, dan saksi juga, yaitu dari keluarganya Mbak Risma dan juga Pak RW setempat gitu. Yang kedua, saya udah niat baik untuk menawarkan pekerjaan sama Mbak Risma atau beliau mau bikin usaha. Tapi sekali lagi, mau bikin usaha pun kita harus jelas seperti apa hitung-hitungannya supaya tidak dimanfaatkan. Dan itu pun miss juga, nggak bisa terrealisasi juga gitu. Terus yang ketiga, kita mau menanyakan tentang kondisi anaknya, karena kita ditanyakan sama salah satu instansi yang melindungi perempuan dan juga anak tentang video YouTube kita. Jadi makanya kita tanya baik-baik sama Mbak Risma, dan Mbak Risma pun tidak bisa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik terhadap saya. Gitu ya guys. Nah, terus ini aku dapat postingan dari saudaranya Mbak Risma yang merawat anaknya Mbak Risma.
itu ada postingan dari saudaranya yaitu Mbak Entin mengenai aku nggak tahu, nggak ada angin nggak ada hujan, tapi dia membahas soal saya dan viralnya YouTube tersebut dan tidak adanya pembagian AdSense katanya gitu, yang notabene uang hasil YouTube. Nah, jadi dijelaskan di sini bahwa kita memberikan bantuan terhadap orang-orang yang membutuhkan. Konteksnya itu mungkin ada yang kelaparan, ada yang kondisinya ODGJ dan butuh perawatan di rumah sakit jiwa. Ada juga yang konteksnya yatim piatu atau lansia duafa, dan juga mungkin yayasan mandiri swasta yang kita bayar bulanan gitu. Jadi harus clear dan harus jelas. Kalau emang mungkin dari awal saudaranya Mbak Risma itu yaitu Mbak Entin mau meminta bantuan terhadap kami, ya silakan aja hubungi kami gitu. Jangan tulis di story apa-apa di Facebook, apa-apa di story Facebook. Itu sebenarnya bisa menjatuhkan nama saya juga gitu. Dan kalau emang saya mau ada etikat nggak baik, mungkin saya bisa melaporkan hal tersebut gitu. Kenapa sih nggak tabayun, kenapa nggak ngomong sama saya? Jadi kemarin saya sempat screenshot semuanya. Saya minta tolong Ibet untuk memberitahukan terhadap saudaranya ini maksudnya apa gitu. Terus mereka meminta maaf terhadap kita dan hanya menjelaskan perihal karena suaminya ini katanya biasanya dia dagang uang sewa sejumlah 100.000 dan sekarang 300.000. Sebenarnya itu nggak ada urusannya sama saya ya gitu guys. Soalnya pembahasan si Mbak Entin ini alhamdulillah susu popok beli sendiri. Ya emang dari awal sebelum saya datang juga beli sendiri, kan itu resiko dia untuk dia mau merawat anaknya Mbak Risma gitu. Jadi ya tolong ya Mbak Entin gitu, kalau emang ada masalah apa-apa jangan di-share di media sosial, berarti dia 11-12 sama Mbak Risma gitu. Jadi kalau emang mau mengklirkannya, saya harap sih ada permintaan maaf dari mereka gitu, karena sekali lagi niat saya baik mau membantu. Terus saya pun melihat bahwa keluarga mereka pun bukan keluarga yang kekurangan ya, kecuali emang konteksnya kekurangan saya akan berikan bantuan apapun kok yang mereka butuhkan. Itu dia punya rumah, terus punya usaha gitu, punya motor juga, yang konteksnya buat saya ya berkecukupan gitu. Jadi ya tolong jangan mentang-mentang kita mendapatkan penghasilan di YouTube, tapi lihat juga apa yang saya bantu untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya guys, kalaupun saya emang mau membantu itu inisiatif dari saya pribadi gitu guys ya. Jadi tolong jangan pernah memanfaatkan orang lain, apalagi mungkin kontennya sosial, terus melakukan sesuatunya juga pakai penghasilan sendiri. Saya tidak ada donatur, saya tidak ada orang yang membantu setiap bulannya. Kalau emang ada yang mau membantu silakan, tapi saya nggak pernah meminta. Jadi semoga bisa ditelaah kata-kata saya dengan baik dan dicerna dengan baik juga. Saya bukan anak pejabat, konglomerat, apalagi gitu. Itu bukan jauh jauh dari kata itu semua. Saya cuma relawan yang bergerak dengan hati saya, dan saya melakukan ini karena saya merasa saya bisa gitu ya. Jadi kita tunggu etikat baik dari pihak keluarga saudara Mbak Risma dan juga Mbak Rismanya. Saya nggak mau riwo-riwo, mungkin ini video terakhir saya untuk membahas tentang Mbak Risma dan juga saudaranya. Kadang ketika kita melakukan kebaikan belum tentu feedbacknya akan baik juga. Banyak hal yang saya dapatkan ketika saya ada di jalan, ketika saya memberikan kebaikan, memanfaatkan keadaan, dan itu banyak banget hal itu terjadi dalam hidup saya gitu. Udah dikasih bantuan sekian, mintanya sekian. Udah dikasih sekian, mintanya lebih dari itu. Gitulah ya namanya manusia. Rambut boleh sama hitam, tapi hati manusia kita nggak ada yang bisa tahu. My knees fall down into the floor. Oke, itu
itu aja. Jadi ini video terakhir untuk Mbak Risma dan juga pihak keluarganya atau saudaranya yang kemarin membuat status di Facebook. Media sosial itu bukan tempat curhat, bukan tempat cerita, itu bisa jadi ajang untuk melakukan pencemaran nama baik terhadap orang lain. Jadi jangan lakukan itu. Kalau curhat sama saudara aja, sama suami aja gitu, jangan sampai ke publik, karena itu ada undang-undangnya, yaitu UU ITE, pencemaran nama baik ya guys. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.